Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, terutama kalian para generasi muda milenial. Di tengah-tengah bencana pandemi corona yang membuat kita prihatin dengan jatuhnya korban yang terpapar lalu meninggal dunia baik dari sisi pasien maupun dari sisi tenaga medis, kita masih boleh berharap dan berdoa agar semua ini cepat berakhir. Data terakhir tanggal 9 April 2020, saat video ini dibuat, kasus positif virus corona adalah sebanyak 3.293 kasus, yang meninggal 280 kasus, dan yang sembuh 252 kasus. Kita sebagai bagian dari masyarakat, maka kita semua adalah garda terdepan dari kasus penyebaran corona. Kita semua harus ikut merasa bertanggung jawab atas selesainya kasus pandemik ini. Para tenaga medis adalah garda terdepan dari mereka yang sudah terpapar. Mereka akan kewalahan jika kita tidak membantu mereka. Penyebaran ini akan terhenti jika kita sama-sama menyadari pentingnya menjaga lingkungan, keluarga, dan diri sendiri agar tidak terpapar. Caranya adalah jaga kesehatan, jaga kebersihan diri kita, ikuti aturan yang benar dalam membersihkan tangan, kemudian ikuti aturan pemerintah untuk tidak kemana-mana, kecuali memang kita tidak punya pilihan lain. Tetaplah tinggal di rumah, pusatkan kegiatan di dalam rumah kita. Ingatlah, COVID-19 tidak memilih korbannya. Bagaimana pendapat kalian generasi muda milenial? Berikut ini pandangan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada umumnya, penularan virus corona atau COVID-19 itu ada dua. Yang pertama itu melalui droplet. Droplet adalah percikan dari orang batuk ataupun bersin dari orang yang positif corona. Yang kedua itu adalah melalui kontak. Melalui kontak itu seperti bersalaman ataupun di dalam kerumunan kita tidak sengaja tersentuh oleh orang yang positif corona. Apabila kita sudah terkena oleh dua penular tersebut dan kita tidak sengaja memegang area muka, tepatnya itu daerah mata ataupun hidung ataupun mulut, itu akan mempercepat virus corona itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, gimana sih cara pencegahannya? Cara pencegahan yang pertama itu kita lockdown atau yang biasa kita sebut itu di rumah aja. Nah, yang kedua itu kita menggunakan masker, tapi lebih dikhususkan bagi orang yang sudah positif corona, karena untuk mengurangi penularan melalui droplet. Nah, yang ketiga itu menggunakan hand sanitizer atau itu cuci tangan yang bersih dengan sabun. Nah, yang keempat itu menjaga pola hidup sehat. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penanganan COVID-19 atau biasa disebut dengan virus corona di Indonesia. Untuk penanganan virus corona di Indonesia sudah tertangani dengan baik, tetapi tidak untuk pemeriksaan. Banyak hasil tes yang keluar sangat lama hingga seharusnya orang tersebut dapat ditangani dengan baik, tetapi sudah meninggal terlebih dahulu tanpa tahu hasil tesnya tersebut. Selain itu, cepatnya penyebaran virus ini membuat beberapa masyarakat terlihat panik dan khawatir karena takut terjangkit dengan virus ini. Sehingga pemerintah menghimbau adanya self-distancing atau disebut juga dengan karantina diri sendiri selama 14 hari. Dan juga untuk fasilitas rumah sakit pun masih kurang karena kekurangannya APD dan juga masker untuk tenaga medis. Selebihnya, penanganan virus corona di Indonesia sendiri pun sudah cukup memadai, seperti penggunaan Wisma Alter dan juga penambahan rumah sakit swasta untuk orang yang terjangkit dengan virus ini. Pada video ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan seberapa parahkah virus corona di DKI Jakarta saat ini. Menurut saya, virus corona di DKI Jakarta saat ini sudah sangat parah. Bahkan
Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-34 virus corona terparah di dunia, dan mayoritas daerah yang paling parah di Indonesia untuk virus corona adalah DKI Jakarta, dengan ada sekitar hampir 800 kasus yang ada di DKI Jakarta, dan korban meninggal juga sekitar 50-an di DKI Jakarta sendiri. Karena itu, pemerintah berusaha untuk melakukan berbagai macam pencegahan agar virus corona ini bisa berhenti. Termasuk adalah dengan melakukan karantina wilayah di DKI Jakarta sendiri. Tapi memang sangat disayangkan, banyak sekali masyarakat yang masih melanggar wewenang yang telah dibuat oleh pemerintah DKI Jakarta. Sekian dari saya. Kali ini saya akan membahas tentang gimana sih keadaan lingkungan di sekitar rumah saya. Rumah saya berada di Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kebetulan sekali, rumah saya berdekatan dengan salah satu tempat wisata, yaitu Setu Babakan. 3 minggu lalu, pemerintah telah menutup tempat tersebut karena dampak COVID-19 atau mencegah dampak COVID-19. Namun, masih saja ada masyarakat yang nakal, seperti halnya tetangga saya. Ada yang biasanya memancing dan dia pergi ke sana. Tidak lama kemudian, dia pulang karena dia bilang dia ditegur oleh petugas keamanan sekitar. Dan saya lihat di sekitar jalan raya di rumah saya masih terlihat ramai. Tapi tidak seramai hari biasanya. Ada beberapa toko yang tutup dan ada juga beberapa toko yang buka. Dan saya lihat tetangga sekitar masih ramai, namun sudah mulai berjaga-jaga dengan menggunakan masker dan selalu mencuci tangan. Bahkan RT saya pun memberikan sabun cuci tangan kepada warganya. Dan setiap minggu sudah 2 kali penyemprotan, yaitu pertama penyemprotan fogging untuk DBD, yang kedua disinfektan. Jadi kesimpulannya adalah keadaan di rumah saya masih terlihat kondusif walaupun masih ada yang berkeliaran di mana-mana. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberitahukan beberapa hal yang sudah saya lakukan dalam pencegahan virus COVID-19. Untuk yang pertama, saya selalu mencuci tangan apabila setelah keluar rumah ataupun melakukan sesuatu menggunakan sabun selama 20 detik. Dan apabila saya ingin keluar rumah, saya selalu menggunakan masker dan membawa hand sanitizer. Dan juga saya menerapkan sistem pola hidup sehat, karena dalam situasi ini kesehatan itu sangat penting agar virus tersebut tidak mudah masuk ke dalam tubuh kita. Dan juga saya melakukan jaga jarak dengan orang-orang. Dalam melakukan jaga jarak ini, kita dapat mengurangi atau menghindari menyebar luasnya virus tersebut. Terima kasih.